Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Selamat pagi anak saleh-salehah sekolahnya para juara. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga ya. Anak-anak, setelah 2 minggu yang lalu kita sama-sama telah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, dan minggu kemarin 1 minggu penuh kita sudah istirahat dari tugas-tugas ya, menjernihkan pikiran. Nah, hari ini saatnya kita mulai kembali untuk belajar, walaupun hanya lewat daring, lewat video pembelajaran. Ya, nah, hari ini kita memasuki tema 7, subtema 1. Anak-anak bisa persiapkan buku paket temanya dan LKS-nya, tema 7, ya, tentang kebersamaan. Oke. Nah, atau bisa lihat ke layar ya. Di layar, anak-anak bisa lihat guru memakai buku paket tema 7. Ya. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang mengenal pecahan. Mungkin yang waktu hari Selasa atau hari Rabu itu ikut Zoom, mungkin Bu Guru sudah menjelaskan sedikit tentang pecahan ya. Ini Bu Guru ulangi lagi di video pembelajaran supaya semua anak bisa memahami dan bisa mendapatkan materi tentang pecahan. Oke? Baiklah, silakan lihat ke layar. Di sini Bu Guru mempunyai kue donat 1 utuh ya. 1 kue donat utuh ini dibagi menjadi 2, dipotong jadi 2. Nah, dipotongnya sama besar. Ini terlalu ini. Dipotongnya sama besar. Ini dipotongnya sama besar ya. Nah, kalau dipotong sama besar, ini artinya satu bagian ini setengah, satu bagian ini setengah. Itu artinya pecahan karena dipotongnya sama besar. Sedangkan contoh yang kedua, ini adalah 1 donat utuh. 1 donat utuh ini dipotong menjadi 2, tapi satunya kecil, satunya besar. Nah, ini bukan namanya pecahan karena berbeda ukuran. Kalau yang pertama ukurannya sama besar. Kalau yang kedua ukurannya berbeda. Satunya kecil, satunya besar. Maka ini bukan pecahan. Bukan pecahan setengah ya. Ini bukan setengah, ini bukan setengah. Karena berbeda ukuran. Sampai sini ya, paham? Nah, baiklah. Selanjutnya adalah kenapa donat yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar dinamakan setengah. Kita lihat. Ini adalah 1 donat utuh. Ya. Kalau 1 donat utuh berarti ini namanya 1 gitu ya, 1. Nah, setelah dipotong menjadi 2, maka terdapat 2 bagian kan, yang kiri dan yang kanan sama besar. Nah, masing-masing bagian, ini misalkan ini bagian kiri ya, yang ini ya. Masing-masing bagian, 1 bagian donat ini namanya setengah atau 1 dari 2 bagian. Setengah juga dapat dinamakan atau disebut 1/2. Ini bisa dibaca 1/2 atau 1/2 ya. Jadi namanya banyak. Boleh disebut 1/2, boleh disebut 1/2, atau disebut setengah. Oke, sampai sini paham? Nah, ini ya. Nah, kalau angka yang atas 1 ini, itu namanya pembilang. Kalau yang bawah, yang 2 ini namanya penyebut. Jadi yang di atasnya yang di atasnya garis lurus ini namanya pembilang, yang di bawahnya namanya penyebut. Ya.
Dan penulisan pecahan itu yang benar adalah seperti ini. Jadi 1, terus garis lurus 2, 1/2. Tidak boleh miring. Kan ada yang menulisnya 1, terus garis miring 2 seperti itu ya. Itu sebenarnya penulisannya salah, pecahan. Tapi kalau misalkan diketik susah ya, misalnya seperti itu ya harap dimaklumi ya. Tapi yang betul itu sebenarnya ini. Jadi nanti kalau kamu nulis di buku tulis atau nulis dimanapun, yang namanya pecahan tulisannya ya 1/2, 1 garis lurus 2 ya. Sampai sini dapat dipahami anak-anak ya. Coba kita berdiskusi bersama. Yang nomor 1, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena donat yang telah dibagi 2 ini besarnya sama ya, makanya namanya setengah. Yang nomor 2, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena setelah dibagi menjadi 2 bagian, yang satunya kecil, satunya besar. Jadi namanya bukan setengah. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama yang contoh soal ini. Nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ini lihat gambarnya ya, sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian ya? Setengah. Setengah bagian. 1/2 bagian atau 1/2 bagian. Namanya ada 3. Setengah, 1/2 atau 1/2 sama saja. Ya. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Ini kertasnya. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. Ya. Yang nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa supaya jadi setengah? Memotong menjadi 2 bagian sama besar, yang sebelah kiri sebelah kanan. 1, 2. Harus dipotong jadi 2 supaya jadi setengah ya. Nah, ini ada kue apa ini ya? Bolu kukus ya. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran 2 sama besar, dengan ukuran yang sama besar. Sampai sini anak-anak paham ya? Nah, kalau misalkan ada soal tentang arsilah setengah bagian dari gambar tersebut. Kamu diarsir berarti digaris-garis atau diwarnai ya. Nah, supaya menjadi 1/2 atau setengah atau 1/2 bagian, maka yang diarsir hanya 1 bagian ya. Boleh sebelah kiri diarsir atau sebelah kanan, 1 saja, jangan dua-duanya ya. Berarti yang diarsir 1 saja. Nanti anak-anak di rumah dicoba di buku paketnya masing-masing ya, diarsir. Nah, diarsirnya 1 saja. Boleh sebelah kiri atau sebelah kanan. Atau yang nomor 2, boleh yang atas yang diarsir atau yang di bawah ya. Paham ya anak-anak ya, sampai sini ya, ini ada 6. Kamu bisa belajar sendiri ya. Bisa mengarsir sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pecahan berikutnya. Silakan dibuka halaman 29. Ini terlalu banyak. Oke, halaman 29. Kita belajar, setelah tadi kita belajar tentang setengah, 1 donat utuh dibagi 2 namanya setengah. Sekarang kita belajar tentang sepertiga atau 1/3. Di sini contohnya ada kue agar-agar ini. Ya, kita akan membagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ya, 1, 2, 3. Maka setiap 1 bagian kue ini disebut 1/3 atau nama lainnya 1/3. Ya, ini harus sama besar.
Kalau ada yang satunya kecil, yang duanya besar, berarti bukan sepertiga. Paham ya? Harus sama besar semua. Oke. Nah, ini boleh dibaca sepertiga atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan adalah sepertiga bagian. Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Ada potongan sepertiga sebanyak 3. 1, 2, 3. Paham ya? Ya, pecahannya namanya sepertiga atau 1/3. Nah, oh ini kue puding ya. Nah, sekarang lanjut. Nanti anak-anak juga bisa mengerjakan di buku paketnya masing-masing ya. Ya, dikerjakan di sini ditulis nggak apa-apa. Di sini tidak bisa menulisnya, jadi Bu Guru hanya bisa menjelaskan saja. Coba yang nomor 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Setiap bagian disebut apa ya tadi ya? Sepertiga atau 1/3. Lambangnya 1 garis lurus 3. Ya. Paham ya sampai sini? Insya Allah. Nah, nomor 2. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar sepertiga. Masing-masing potongan harus sama besar. Ya. Kalau ada yang lebih kecil atau lebih besar, bukan namanya sepertiga. Oke? Yang nomor 3. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar sepertiga. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa? Supaya menjadi sepertiga, harus dibagi menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Ya, sampai sini paham ya anak-anak ya? Insya Allah anak-anak semua esensinya cepat memahami ya. Oke, seperti tadi yang pecahan setengah, kalian juga bisa mengarsir pecahan sepertiga. Mengarsir itu menggaris ya, menggaris. Nah, menggaris seperti ini atau kamu boleh juga pakai warna, pensil warna, diwarnai warna apa saja terserah. Kalau misalkan gambar ini mau diarsir supaya menjadi sepertiga atau 1/3, berarti yang diarsir itu berapa bagian? 1. Yang diarsir hanya 1 bagian saja. Boleh sebelah kiri, boleh yang di tengah saja, atau yang kanan saja. Atau kalau nomor 2, boleh yang atas, boleh yang tengah, atau boleh yang bawah saja. Yang penting yang diarsir hanya 1, jangan semuanya atau 2. Ya, itu namanya bukan sepertiga. Beda lagi ya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Insya Allah paham. Anak-anak bisa belajar di rumah ini. Oke, satu lagi setelah tadi kita belajar tentang pecahan setengah dan sepertiga, kali ini kita akan belajar tentang pecahan 1/4 atau 1/4. Ya. Nah, ini misalkan ada pizza. Ini pizza ya. Siapa yang pernah makan pizza? Yang belum, nggak apa-apa. Nggak wajib makan pizza. Ya. Ini ada 1 pizza utuh. Ya, dipotong menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Dipotong menjadi 4 sama besar. Maka pecahannya namanya 1/4 atau 1/4. Ya, ini ya. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan ini contoh ini nih, ada martabak. Dibagi menjadi 4. Dipotong-potong menjadi 4. Apakah ini nilainya 1/4? Bukan. Karena ada yang besar, ada yang kecil, tidak sama besar. Ya, maka bukan namanya pecahan 1/4. Kalau yang pizza tadi dipotong jadi 4 tapi sama besar. Jadi namanya 1/4. Sampai sini paham ya anak-anak ya?
Insya Allah paham. Nah, untuk tugasnya yang perlu dikirim ke Bu Guru, yang ini saja. Ayo berlatih. Ya. Yang ayo berlatih. Ini nomor 1 sampai 3 saja. Nomor 4-nya nggak usah, nggak apa-apa. Sama aja. Ya. Yang halaman 41 kamu silahkan dikerjakan. Ya. Nanti biasa dikirimkan ke Bu Guru. Ke wali kelasnya masing-masing. Nomor 1 sampai 4, please. Nggak apa-apa ya, nomor 1 sampai 4. Ya, nomor 1 sampai 4. Oke. Yang ini kamu bisa mengarsirnya sendiri di rumah. Tapi yang jadi tugas yang ini saja. Nomor 1 sampai 4. Ya, paham ya anak-anak ya? Coba paham. Oke. Anak, untuk pelajaran matematika hari ini cukup sekian saja ya. Semoga materi yang telah Bu Guru sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat anak-anak pahami, dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau yang kurang teratur ya, atau terlalu cepat misalkan. Nah, mohon maaf ya. Semoga dapat dimaklumi ya. Iya. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. See you next time. Semoga kita dapat bertemu, bertatap muka ya. Amin. Di lain waktu. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.